Saya ngomongnya Mami udah potong. Bukan, Boleh bukan, bukan. boleh Kamu aku kan tadi boleh aku bilang, selesain nggak ngomongnya? ya coba. Ya, kan Mami Dewi bilang, emang Mami Dewi tidak mengusir, tapi Mami Dewi Coco tolong, ini ada WA-nya juga ya. Coco tolong dong, itu rumahnya mau dilihat sama orang, katanya ada yang mau beli, ya kan? Betul kan? Hmm, Terus hmm. tiba-tiba si Meldi sama si Inggil datang, ya kan? Katanya Hmm. prospeknya ada ya kenalannya atau gimana, ya kan? Betul? Ah, Nah, ya. terus pas mereka di luar kota, aku Udah ya. selesain dulu dong. Aku selesain dulu dong, Oke, oke. Mami. Ya Oke, kan? oke, oke, oke. Sorry, Jadi oke. Si Meldi datang ke situ. Ini tolong dikosongin ya, mau dijual atau mau di apa, mau direnovasi, mau dirobohin katanya. Karena ini mau dibeli tanahnya sama seseorang. Ya udah aku Karena sama Kak rusak, Uzi. gua bilang gitu kan. Hah? Karena rusak juga, kan aku bilang gitu Ya, kan. betul. Nah, Bentar, aku itu dulu ya. Terus habis itu tiba-tiba ada video yang mengagetkan aku. Ini tempatnya kotor. Kalau misalnya emang itikatnya baik untuk mengeluarkan Mami Rita dan Kak Uzi, si Meldi sama si Inggil nggak usah ngomong-ngomong rumahnya jelek, rumahnya ngantuk, kotor banget, jijik banget di sosial media. Bisa ditegur secara personal. tapi memang kotor kan? Kotor, emang kotor, tapi nggak bisa dibersihin juga, Mami. Itu berkerak tuh udah, mereka kan setahun di situ. Berkerat kuning dan rusak semua kan? Betul. Ya berarti Tapi kalau misalkan mungkin mereka marah, aku memaklumi sih kalau mereka kayak ya, gitu. iya. Tapi kan Wajar aku nggak dong. bisa, Mami, aku kan nggak tahu keadaan rumahnya waktu mereka ninggalin gimana. Kan waktu itu ada apa bukan di Pidok, sebelum itu ada usaha apa sih yang sebelum Kak Ada Uzi ada di ninggalin? ada di Pidok pun aku kasih kulkas. Semua aku kasih, Kepotong, semua aku kasih, kepotong nggak kasih. kedengeran tadi ada telepon ya, Mami? Ya ada telepon. Jadi Oke. semuanya aku kasih fasilitas kan, dari Betul, betul. kulkas, dari kamar Ya. sampai yang bagus-bagus, dari tempatnya pemanas segala macemnya sampai untuk masak-masak semuanya gua kasih. Betul. Iya nggak? Benar. Iya nggak? Nah, Benar. terus tiba-tiba kalau misalkan rusak, wajar nggak kalau misalkan orang kita tiba-tiba kok nggak ngomong ya, kok bukan malah dirawat, kok malah dihancurin. Terus kayak kita itu kok minimal ngomong kan kita bisa perbaiki, bukan dalam keadaan sudah hancur kayak begitu nggak bisa diperbaiki. Tiba-tiba orangnya mana yang ngasih kuncinya pada nggak ada lagi. Iya nggak? Nah, aku jelasin yang masalah kunci ya. Iya nggak? Iya nggak tuh logikanya? Iya, iya, aku bilang iya, betul. Nah, oke. Kalau misalkan kamu punya rumah, Hmm. Yoke, tunggu kamu punya rumah, terus orang yang kamu pinjemin tiba-tiba orangnya tuh keluar begitu saja, ya kan dalam keadaan rumah rusak. Bagaimana? Kamu marah atau tidak? Aku ngerti kenapa Mami Dewi marah. Oke. Dan saya tidak minta kamu untuk memperbaiki rumah loh. Tapi saya menawarkan, betul? Kamu menawarkan, tapi saya Iya. tidak mau, betul? Betul. Tapi bukan berarti saya dijelek-jelekin di luaran sana, Siapa yang kami itu jelekin? mengusir kamu. Siapa yang Loh, ngejelekin, Mami? tadi kan bilang katanya aku Dewi Persik ngusir Mami Rita sama Kak Uzi sama kamu. Ini kan seharusnya masalah private yang membuat di sosial media. Bukan masalah private, ini udah keluar di sosmed. Yang Membuat aku melakukannya marah itu siapa? loh, kan kalian yang tinggal di rumah, yang melakukan Yang siapa? Emang mengeluarkan aku ini yang kejelekan melakukan? ini siapa? Coba aku tanya. Loh, kita mana tahu kalau bukan dari kamu? Kan tadi Meldi. kamu bilang iya. Meldi yang Meldi, duluan. Meldi nggak ada ngomong apa-apa. Meldi Ada nggak ada jejak ngomong apa. detailnya, makanya aku kaget gitu loh. Meldi tuh nggak ngomong apa-apa. Ada Meldi tuh jejak nggak ngomong detailnya. apa-apa. Ada jejak detailnya, Mami. Meldi bilang apa? Ini rumah kotor banget, nggak tahu diuntung segala apa, nggak tahu malu, udah dipinjemin segala macam. Ya wajar, dia aja yang nggak punya rumah, dia mungkin merasa memiliki, dia anakku, dia merasa Ya. memiliki kok rumahnya orang yang ibaratnya gue udah dibaikin sama tante gue, tapi kok malah kayak gini. Apalagi orangnya tiba-tiba pergi ngasih kuncinya ke orang lain. Tapi Coba, Mami kalau kamu jadi, nggak hmm, gini, nggak usah merasa diri kita itu benar, Yoke. nggak ada yang Kalau bilang, aku bilang aku kan Mami bener.
Ah, ya udah, bagus kalau Ya. kayak begitu. Jadi mengakui kalau kamu misalkan punya rumah, ini kalau etikanya saya ya, saya Iya. dipinjemin rumah. Saya dipinjemin rumah, otomatis saya harus ngerawat rumah itu. Hmm. Logikanya, apalagi udah setahun mau lebih. Hmm. Ya kan, setahun mau lebih ini sampai kapan? Sedangkan kita dari awal kesepakatan kita akan memberikan rumah itu setahun. Betul. Oke, aku Tiba-tiba rumah itu jadi rusak. Terus tiba-tiba anakku datang, Tante Dewi, iya, ini kuncinya dikasih sama orang lain, bukan dikasih sama Uji atau dikasih sama Yoke. Dan kalian tidak ada WA saya untuk, saya tidak perlu kalian tuh ngucapin terima kasih minimal, Mami DP kuncinya saya titipin ke si ini ya. Gitu aja. ada. selesai. Aku ngomong gitu ada di WA. Kemana? Gak ada. Ada di WA, Mami. Gak ada. Mana coba kalau memang ada kasih ke saya, kirim ke saya. Iya. Kamu WA-nya kirim kan, kamu ada nomor saya. Iya, pasti nanti saya kirim. Nggak mungkin saya ngomong gini nih. Nih, yang aku tahu kan, makanya aku menjelaskan ini. Mami Dewi ngasih minjem rumah ke Mami Rita sama Kak Uzi, tujuannya apa? Loh, kasihan kan karena kalian Kasihan. ibaratnya buruk. Berarti Kasihan secara mereka nggak langsung, kasihan kan? berarti secara nggak langsung mereka secara keuangan nggak ada dong di saat itu dong. Nggak tahu mau di saat itu mau di saat apa, intinya aku hanya orangnya gampang kasihan, aku mendengar cerita apalagi orang tua, aku nggak bisaan orangnya Yoke. Iya betul. Aku nggak Ya, bisa. tapi Aku tuh kalau kalau ada orang yang sedih, ada orang yang nggak punya, apalagi sampai orang tuanya ini kata versi dia ya. Tapi ternyata kan nggak kayak gitu kejadiannya. kata siapa? Loh, kok kata siapa? Kan aku ngelihat kejadiannya betapa ibaratnya betapa baiknya Kak Fitri masih transfer uang, masih ini, tapi ibaratnya kalian masih minta uang terus. Jangan sampai ibu dijadikan alat dong, kasihan kan. Jangan Mama dibilang kita kalian nggak Mami tahu Rita apa-apa. dong. Jangan bilang kalian. Aku nggak ada hubungannya sama. Lu jangan bilang nggak ada hubungan. Kamu bilang sendiri kalau kamu adiknya lo kan, adik angkat. Aku. Kamu kan sendiri yang bilang aku adik angkat, udah kayak keluarga Mami sama Uji Iya, sama ini. karena sesudah permasalahan itu kan Fitri berantem sama Mami Rita itu jauh sebelum aku kenal sama Fitri. Ya intinya kan kalian udah seperti saudara. Iya, Saya nggak betul. ngomong yang lalu Yoke, aku nggak bahas yang lalu. Aku bahas yang sekarang. Kalau udah menganggap seperti saudara, apalagi ada ucapan yang perlu digarisbawahi dari kamu. Saya akan menjaga dan menjadi tanggung jawab saya, Mami. Otomatis kayak Betul. aku kan itu yang saya pegang dari kamu. Iya kan makanya aku Sampai menawarkan pada akhirnya mau diperbaiki nggak, ya kan? Pernah aku bilang ngomong gitu kan? Kan aku udah bilang nggak usah ngomong masalah diperbaiki. Intinya kalau etikanya aku di mana-mana orang habis dipinjemin rumah itu Mbak Yo kuncinya dikenok nonang aku. Ya, oke. Satu, Masalah kunci. yang kedua. Masalah kunci ya. Aku belum kelar nih. Aku belum kelar Ya. ngomong. Mbak Yo kuncinya dikenok nonang aku secara baik-baik. Kan waktu pinjam di waktu pinjam rumah kan baik-baik. Ngasih ini aku kasih kuncinya. Oh iya Mami DP. Keluar pun juga Mami DP terima kasih banyak. Ini kuncinya. Atau nggak perlu pakai terima kasih. Mami DP ini kuncinya sudah ya. Selesai, beres. Lah nggak Oke. usah. Terus kalian ngomong di belakang seolah-olah gue ngusir kalian. Kan kesannya kayak aku ya marah lah. Mana rumah gue rusak, gue harus benerin sekitar 3 eman pula. Ini hancur, nggak atas, nggak bawah, kerak-kerak semuanya. Nanti apa perlu aku upload Yoke rumahnya Yoke masih sebelum dan sesudah? Aku masih ada loh. Terserah Mami kalau misalnya emang mau Mami mau upload paling- ya. Ya paling enggak siapa tahu dengan kamu juga kan. Oh iya ya Mami DP ini bener ya. Kalau misalkan gue di posisi dia juga gue pasti bakal ngomel-ngomel juga gitu loh. Lah, Oke, boleh ngomong masalah kunci nih. Kalau kuncinya itu ibaratnya di tangan yang tepat diberikan kepada saya. Kalau ternyata kuncinya di tangan yang salah, di situ sedangkan masih ada kulkas, masih ada TV, masih ada segala macamnya buat masak dan yang lain-lain. Coba gimana? Boleh saya jawab tentang kunci? Boleh, silakan. Oke. Mami Dewi kenal Mbak Anda kan? Ya, kenal. Ya. Oh, Jadi karena dia herdu aku. iya betul. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku udah di Amerika, terus aku dapat kabar Mami Dewi juga nggak bilang sama aku harus tanggal berapa. Tiba-tiba Kak Uzi bilang, Yoke ini dapat pesan dari Mami Dewi bahwa rumahnya itu harus dikosongkan besok, katanya. Terus itu lagi Lebaran, mau tahun baru, ya kan? Desember berapa gitu? Enggak, kalian sendiri yang minta waktu sama kita karena kalian kan bilang bahwa kalian udah pulih rumah. Lupa. Enggak, Meldi bilang tolong dikosongkan. Berarti ada bukan aku chattingannya. yang ngomong kan? Berarti bukan aku kan yang ngomong kan? Berarti yang ngusir Meldi kan? Ya menurut aku tuh bukan ngusir karena memang sudah 1 tahun lebih. Sedangkan kita ngasihnya sama kamu kan 1 tahun.
Iya, tapi kan aku udah bilang tunggu ya Mami. Aku kan ngomong sama Mami, Mami tunggu ya. Aku lagi nyari tempat Sedangkan buat Melody kan udah mereka. kasih batas waktu. Iya, makanya aku bilang emang kita salah karena kita nggak punya tempat kan, Mi. Kayak dikasih cuma beberapa hari untuk keluar tuh kayak Loh, kaget gitu loh. kan kalian Dan sendiri aku di yang bilang Amerika kita juga. punya rumah. Fotonya sama Uji juga difotoin ke saya. Lupa. Ini Apa yang fotonya mana? rumah yang kalian beli. Ini fotonya. Ini. Oh ya udah kita pikir kan kata Kan aku belum sama Melody jadi, kita pikir Mami. Belum enggak jadi udah sayang. jadi. Udah jadi. Kamu tanyain nama Uji. Uji bilang sama saya udah jadi. Makanya sama Melody, oh ya udah kalau gitu besok bisa ya keluar dari rumah. Gitu anakku ngomong. Nanti kita kasih lihat chattingannya ya. Ada chattingannya. Pokoknya gini, yang masalah kunci dulu deh. Aku belum beres. Jadi kan si Meli itu ngomong boleh nggak tanggal segini keluar. Dan kita lagi kalau nggak salah mereka lagi di luar kota. Aku lagi di Amerika. Jadi ini tuh nggak ada sebenarnya nggak ada hubungannya sama aku. Tapi karena mungkin satu ada yang emosi karena apa? Mungkin ngelihat rumahnya kondisinya begitu. Terus ada yang merasa diusir. Jadi aku kan pengen menengahi. Ya kan, makanya aku Gini, bilang sama gini. bentar aku selesaiin dulu dong Mami. Aku selesaiin dulu tentang kunci, ya kan? Mau makan Jadi dikasih jatuh ya. tempo, boleh nggak 2 hari keluar soalnya udah dibeli sama orang, udah laku. Terus abis itu Kak Uzi lagi ada urusan di luar kota, ya kan? Dan itu dia titip ke kakaknya Mbak Andap kan? Mbak Andap, kakaknya tolong dong ini dibersihin semua. Bentar dulu aku belum selesai. Bersihin dong Tanyanya kenapa semuanya karena dititipin ke dia? Emang dia kan dia siapanya lagi aku? bentar aku belum selesai. Karena Kak Uzi lagi di luar kota dan itu ada deadline untuk suruh keluar. Makanya dia bilang kuncinya ada dititipin sama kakaknya Mbak Anda. Tolong dibersihin rumahnya karena kita lagi di luar kota dan itu rumahnya sudah laku. Katanya mau dijual. Jadi kita bersihin. Makanya itu ada videonya, ada fotonya segala macam dibalikan dengan kondisi yang sebisa mungkin dia bersihkan. Itu yang kita bayar loh. Apa kakaknya Mbak Anda? Si Saya Teteh nggak Buci. tahu itu. Saya nggak mau tahu kamu mau bayar siapapun Yoke. Ya. Tapi di sini yang saya kasih tahu kamu, ketika Hmm. kamu dipinjemin rumah oleh siapapun itu, kamu harus berhubungan langsung dengan orang tersebut, nggak usah lari kemana-mana. Karena si Anda pun juga nggak ada kewenangan atau kewajiban untuk menjaga rumah saya dan saya tidak ada hubungannya dengan si Anda yang katanya kamu bayar dia. Dia cuman orang herdu aku yang tidak ada hubungannya dengan rumah saya. Ya kan maksudnya si Meldi ini ngomongin harus keluar tanggal segitu. Kita si Kak Uzi sama Mamir itu nggak lagi ada di tempat situ, lagi lebaran. Saya nggak mau tahu mau lagi lebaran mau lagi apa. Saya yang mau tahu adalah tinggal kalian itu bilang ini kuncinya kasih ke saya. Nggak repot kan, handphone ada, Iya, nomor makanya ada, makanya semuanya kan ada. rumahnya dibersihin dan kuncinya dikembaliin di waktu itu. Makanya Enggak, belum sempat dibenarin atau makanya aku ada ya, terceloteh emang rumahnya mau dibenerin Mami. Aku bilang gitu kan makanya aku menawarkan. Ya, makanya ya itu kan setelah saya tegur kan, setelah saya marah-marah karena kelihatan udah bobrok semua kan, rusak kan. Terus negurnya Kak Uzi aku yang tanggung jawab kan? Nah kan kamu sendiri yang bilang bahwa kamu akan bertanggung jawab atas semuanya dari keluarga Makanya aku mereka. pernah menawarkan betul. Iya setelah saya tegur kamu kan. Terus yang make rumahnya siapa? Aku di sana cuma beberapa hari. Aku tinggal di Amerika. Yoke, mau kamu nggak make ataupun kamu pernah tinggal di sana, yang Ya. dijaga itu adalah mulutnya. Kamu yang bilang sama saya bahwa mereka jadi tanggung jawab aku, Mi. Karena aku Betul. udah seperti keluarga dengan mereka. Itu Betul. loh yang saya pegang. Benar. Nah udah makanya seperti karena kan kalau ada apa-apa kan hubungannya kamu dengan saya selama ini, termasuk Iya. dengan nggak ada yang lain. Itu satu, itu aku anggap udah selesai. Oke. Dan aku sudah memaafkan kamu. Jangan ada lagi gosip-gosip saya yang katanya saya ngusir kalian. Saya nggak pernah ngusir kalian. Minimal kalian itu insaf. Saya tidak butuh terima kasih dari kalian, tapi setidaknya jangan ngomong seperti itu. Saya tulus loh bantu kalian, nggak ada maksud apa-apa. Mhm. Satu itu. Yang kedua, kamu bilang masalah Mas Andap. Ada apa dengan Pak Andap? Nanti aku bongkar ya, bongkar yang bagaimana? Nggak pernah aku spill juga kan apa itu? Enggak, kamu tahu apa gitu? Pak Andap itu siapa sih? Aku tanya sama Bukan kamu. siapa-siapa. Emang Mami merasa. Enggak, aku tanya sama kamu. Kok kamu Nggak ada apa-apa. Emang aku bilang spill. Aku bilang, hai Pak Andap, selamat pagi ya, gitu doang. Ya enggak apa-apa, kenapa? Pak Andap ya kenapa harus selamat pagi? Kan kamu ada Instagramnya, kamu tinggal ngomong ke dia. Apa Iya. hubungannya dengan Dewi Persik?
Nggak ada bilang ada hubungannya sama Dewi Persik. Sama kamu Yoke. Ya aku kasih tahu Nah, sama kamu Yoke ya, ya. Kamu tahu kan selama ini kan saya tidak pernah yang namanya pergaulan bebas. Iya atau enggak? ya, betul, Saya tidak pernah pergaulan pacar-pacaran nggak jelas. Iya atau enggak? betul, Kamu tahu saya nggak pernah laki-lakian ngajak-ngajakin macem-macem, mau mabok-mabokan, minum-minuman, ngerekes aja saya nggak. Iya atau betul, enggak? betul. Kamu harus insaf, harus jujur apa, jangan sampai bikin-bikin. Dan kamu tahu setiap kali saya yang mendidik saya, yang mengasuh saya, yang menolong saya itu adalah Bapak Andap. Saya pernah cerita sama kamu. Betul, makanya saya bilang tagih Bapak. Nah, tapi kan orang menyangka saya ada apa-apa. Emang saya bilang itu buat Mami Dewi? Ya, tapi kan di situ Pak Andap siapa lagi? Itu kan orangnya saya, itu kan kakaknya saya. Saya bilang Pak Tito, Pak Sigit, Pak Wahyu, semua aku saya tagih Pak. Apalagi kalau yang selamat tahun baru. Gini Yoke, aku kasih Nah, tahu sama kamu ya. Gak semua orang, walaupun mungkin hati kamu dan pikiran kamu positif, tidak ada maksud. ya, Gak ada orang lain itu yang namanya Pak Andap itu gak kenal kamu, gak ini, gak mungkin. Kamu sendiri yang bilang kenal. Kenalnya dari siapa? Dari Mami Dewi. Walaupun kamu tidak pernah ketemu sama beliaunya. Beliau itu orang baik. Beliau tidak betul, pernah macam-macamin saya. Beliaunya sangat sopan sama saya. Dan sampai saat ini beliaunya adalah kakak asuh saya yang tidak akan pernah saya lupa jasanya. Kamu harus ingat betul. itu. Jangan sampai kamu bikin gosip yang aneh-aneh. Dan perlu Yoke Nah, harus aku sih, tahu. Ya takutnya dibawa-bawa. Kan kamu ngomongnya ya, halo. Ini kan kesannya kan bagi orang yang kepengen namaku jatuh kan. Menyamakan dirinya. DP dengan si ini. DP dengan si itu. Padahal saya tidak pernah macem-macem sama cowok-cowok. Saya kasih tahu betul. sama Yoke. Bahwa kayak aku ini kan artis. Kamu bilang kan. Ya kan? Ya, diva, dangdut. Alhamdulillah amin. Apapun Betul. itu. Tapi aku kasih tahu sama kamu. Ketika saya ibaratnya berhubungan dengan genre disuruh nyanyi, entah saya Ya, ada hubungan pekerjaan yang lain, bukan ada hubungan yang aneh-aneh. Sampai saat ini kamu boleh kasih tahu ke teman-teman kamu yang lainnya, cari jejak digital Dewi Persik kalau pernah jadi pelakor, atau jejak Dewi Persik goda-goda laki orang, atau jejak Dewi Persik itu menggoda jenderal-jenderal siapapun itu. Ya, hati-hati. Cuman itu doang. Kamu tahu saya kan, saya tiap hari kayak apa, katanya kan kamu pernah tahu lihat. Ngomong sejujurnya Yoke, karena aku menghormati bapak kamu. Dari awal saya ketemu sama kamu, saya tidak punya niatan jahat. Jangan pernah ngomong yang aneh-aneh. Begitupun Kak Nats. Kak Nats itu tidak pernah ngajarin aku yang tidak baik. Kamu jangan bilang, ya itu ngebelain. Kak Nats itu sama aku selama ini, kalaupun saya itu bisnis, dia duitnya. Dia duit saya. ya, oke. Karena saya bukan tipe orang yang cuma pakai endorse. Hmm, Saya cuma punya duit. Kamu tahu kan budget aku nyanyi berapa? tahu. Nah ya udah, cuman itu doang. Aku tidak mau huru-hara di sosmed ngomongin ini ngomongin itu. Nanti kebaikan aku hilang di mata Allah. Ini kenapa saya itu Betul. mau ibaratnya sama kamu video call kayak gini. Bukan apa, saya dari tadi teleponin kamu biar tidak sampai menyebar kemana-mana, biar tidak jadi permusuhan yang panjang, supaya kamu Bener. ngerti gitu. Makanya aku Bukan juga malah bilang, kamu. aku bilang juga iya Mami, aku pasti bakal telepon. Tapi Mami ngancem-ngancem, makanya aku bilang ini lagi emosi. Ya udah, aku tunggu dulu gitu. Nah itu kata-kata ini lagi emosi. Jadi seolah-olah padahal gua nggak lagi emosi. Itu Terus kan panggil akhirnya aku memancing bencong buat orang. apa? Kan memang bencong, kamu sendiri yang bilang kamu Ya tapi ngaku kan diri Mami nggak pernah bencong. ngomong Ya aku udah, gitu. Cong. Dengan hormat pasti apa sih ini? Udah deh. Apa kita kan ngomong selalu baik. Aku Ya ngomong karena Mami. kenapa? Karena kamu sendiri bilang sama aku ini lagi emosi, aku nggak mau ya. Kan jadi kesannya aku Sebelum marah dong. sebelum itu hari kemarin 24 jam yang lalu Mami, bukan jam. Enggak, bukan itu. Udah intinya aku tidak mau kamu sampai nyebut-nyebut namaku atau dan yang lain-lain. Satu. Ya. Kedua, ingat Kak Nats sama Bang Endar itu sangat baik orangnya. Beliau tidak pernah macam-macamin saya. Beliau juga tidak pernah aneh-aneh yang katanya orang-orang begini. Aku nggak percaya itu. Ya. Dan satu hal yang kalian harus tahu, seandainya saya sama Kak Nats itu bekerja sama, sorry to say, aku nggak kayak jengger. Duitnya asli dari duit saya dan dia. Itu doang. Dan kalau omongan yang lain gue nggak ngerti masalah kalian. Gue nggak ikut urusan, dan ada yang bilang DP nggak diajak. Ya, karena memang gue nggak ngerti. Betul. Ya, itu doang. Yoke, ini udah maghrib jam 18.08. Oke, Aku nggak Mami. mau sampai ada hal-hal yang kayak gimana-gimana. Ingat, aku sangat baik dan hormat sama bapak kamu dan orang tuamu yang ada di Jakarta.
Jadi ucapkanlah kebenaran, kamu insaf, jangan ngomong yang aneh-aneh. Satu hal lagi, aku titip Kak Nats ya, dia tuh kakakku yang baik hati yang selama ini tidak pernah ngajarin aku. Sampai bahkan Fitri, Kak Fitri tidak pernah ngajarin aku untuk berantem. Kamu salah kalau kamu bilang aku dekat sama Fitri, aku berteman. Enggak, aku sama Kak Fitri biasa aja. Temennya aku, kakaknya aku tuh Kak Nats. Jadi kalau misalkan kamu bilang bahwa aku sama Kak Fitri gini-gini, Kak Fitri loh sampai saat ini, detik ini, dia itu nggak enak sama aku. Bahkan dia bilang, DP aku tuh tolong, aku mau benerin rumah please, aku mau benerin rumah kamu. Aku yang nggak mau. Ya, sampai saat ini pun Kak Fitri kepingin ketemu sama ibunya. Tidak ada unsur yang aneh-aneh dan tidak mau ada pihak ketiga. Sampai saat ini Kak Fitri itu tetap baik dan masih sayang sama ibunya dan akan selalu sayang. Itu yang bisa aku wakilin. Tapi aku pernah bilang sama Mami, udah ketemuin aja Mami. Aku pernah ngomong gitu. Iya. Aku nggak mau ikut campur katanya. Itu Betul nggak yang Mami benar. ngomong gitu? Yang namanya keluarga itu antara ibu Ya. dan anak. Yang lain itu yang ada malah kita harus dekatkan, malah dijauhkan. Itu yang benar. Aku selama ini sampai bilang kalau misalnya Fitri apa sama ibunya damai atau meminta maaf, aku bakal stop ini. Cuman itu syaratku. Itu doang. Gimana mau damai? Kalau misalkan mau ketemu sama ibunya aja ada yang halangi. Siapa yang ngehalangin? Mami besok bawa deh Mami Rita deh. Mau ketemuan di mana? Oke, aku nanti ngomong sama Kak Fit ya. Benar Boleh. ya, jangan ada pihak ketiga dan yang lain-lain ya. Dah. Nah, oke, nanti aku akan omongin sama Kak Fit. Satu hal, apa yang diomongin sama yang lain-lain itu tentang Kak Fitri, aku masih percaya Kak Fitri. Karena sampai detik ini, apa yang katanya orang itu DP karena bela Fitri, itu karena aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke. Jadi Kak Fitri itu tidak pernah yang namanya ngajarin aku untuk berantem dengan siapapun, jujur. Kak Fitri sendiri yang marah. Sayang, aku sendiri yang maju. Kamu nggak perlu, nggak, aku nggak mau kayak gitu. Nih kalau biar kalian tahu nih semua yang nonton sama saya nih, nggak ada. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong bahwa Dewi Persik itu disuruh, Dewi Persik itu disuruh, saya bukan anak kecil, saya bukan jengger yang nggak punya otak, saya punya otak untuk berpikir. Ya, oke, sampai di sini dulu. Kita cari saudara, bukan cari musuh, Yoke. Betul. Aku nggak mau, aku nggak mau apa yang saya sudah lakukan. Aku nggak mau apa yang saya lakukan dengan bapak kamu dan ibu kamu itu jadi penghalang kita tidak bersilaturahmi. Aku akan Betul. tetap bersilaturahmi dengan kalian. Nggak usah ngomong yang tentang diusir-usir. Nggak ada, saya tulus ikhlas karena Allah membantu kalian pada waktu itu. Itu aja ya. Ya. Ya udah ya, sampai di sini ya. Udah maghrib nih 18:11. Saya sih nggak sholat karena saya lagi mens ya. Udah ya, assalamualaikum. Udah ya kok. Waalaikumsalam Mami. Gimana nih matiinnya? Gue nggak ngerti kalau matiin turunin kamu.